Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas disiapkan. Ya. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekretaris siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya, Nak? Ya. Hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai materi kita, silakan semuanya berdiri, kita sedikit terlebih dahulu. Hari ini kita akan sedikit mengenai angin berhembus. Ya, sudah selesai sedikitnya bagaimana anak-anak? Tambah semangat ya. Ya, jadi kita semangat dari awal sampai akhir pembelajaran kita. Sebelum kita memulai materi kita, Miss akan memberikan 2 pertanyaan terkait materi kita pada sebelumnya. Baik, coba Mutiara. Mutiara, pengertian dari cerpen apa, Nak? Ya, benar sekali ya. Jadi pengertian cerpen itu adalah suatu karya sastra berbentuk prosa yang memiliki satu konflik atau konflik tunggal. Jadi, jika cerita tersebut hanya memiliki satu masalah, maka inilah yang disebut dengan cerpen, bukan novel ya. Berikutnya, coba Andi, sebutkan 4 macam struktur teks cerpen. Ya, tepat sekali Andi. Jadi ada 4 macam struktur teks cerpen. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, alhamdulillah berarti sudah paham semua ya materi kita sebelumnya. Baik, kita akan masuk materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini tadinya mengenai materi kelima, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami pengertian cerpen, siswa dapat memahami unsur intrinsik cerpen, siswa dapat memahami unsur ekstrinsik cerpen, siswa dapat membedakan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, dan siswa dapat menyimpulkan unsur-unsur cerpen dari hasil tugas kelompok. Metode pembelajaran yang akan digunakan pada hari ini adalah metode problem based learning, metode discovery learning, dan metode cooperative jigsaw. Kita masuk ke materi kita ya, teks cerpen. Ya, tadi sudah disampaikan pengertian dari cerpen ya. Nah, sekarang kita masuk unsur-unsur cerpen. Coba Alex, unsur cerpen itu dibagi menjadi berapa? Ya, benar, ada 2. Coba sebutkan dan jelaskan. Benar sekali ya. Jadi ada 2 unsur cerpen. Yang pertama unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Jadi unsur intrinsik cerpen apa, Nak? Ya, tepat sekali. Jadi unsur intrinsik cerpen itu adalah unsur yang ada di dalam cerita, dan ekstrinsik itu unsur yang ada di luar cerita. Paham ya untuk pengertiannya? Dan kita kan sudah pernah membahas materi teks cerpen ini dari kelas 7, 8, dan sekarang kelas 9. Kita hanya tinggal mengulang saja materi kita di kelas yang lalu. Berikutnya ada macam-macam unsur intrinsik cerpen. Coba Dini sebutkan macam-macam unsur intrinsik cerpen. Ya, benar, ada 7. Ya, tepat sekali. Jadi pertama ada tema, alur, tokoh atau penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Itu adalah unsur dari intrinsik cerpen ya. Ya, coba Alexandro, kamu jelaskan perbedaan antara tokoh dan penokohan. Ya, benar ya. Jadi tokoh itu adalah pelakunya atau orang yang berperan dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan itu adalah sifat tokohnya. Baik, kita lanjut ke unsur ekstrinsik cerpen ya. Bibi, coba unsur ekstrinsik cerpen itu ada berapa? Benar, ada 6. Coba sebutkan. Ya, benar ya. Jadi ada agama, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan moral. Coba Triani, coba dijelaskan contoh dari agama, nilai agama seperti apa? Iya, tepat sekali ya, bisa ya. Jadi contohnya Andi pergi ke masjid untuk sholat maghrib, itu sudah masuk ke dalam nilai-nilai agama.
keyakinan terhadap Tuhan. Ya, baik nak, silakan yang belum jelas atau belum paham terkait materi unsur intrinsik dan ekstrinsik bisa ditanyakan. Semua sudah jelas? Tidak ada pertanyaan ya? Menilai kalau semua sudah jelas ya. Berarti sekarang kita masuk ke lembar kerja ya. Nah, sekarang ada di atas meja kalian semuanya ada lembar kerja, kemudian ada contoh dari teks cerpennya, kemudian ada alat dan bahan yang sudah disiapkan untuk mappingnya. Jadi tugas hari ini adalah bisa dilihat di LK-nya ya, petunjuk soalnya. Jadi tugasnya kalian akan menganalisis contoh dari cerpen di sini ya. Kalian akan menganalisis cerpen yang ada di sana contohnya. Kemudian kalian menganalisis tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Setelah itu kalian buat dalam bentuk mind mapping. Nah, setelah itu baru kalian presentasikan hasilnya ya. Nah, baik. Miss beri waktu 30 menit dari sekarang. Ya, jadi penilaian ya, sambil kalian mengerjakan penilaiannya itu ada 3 macam, yaitu sikap dan sosial. Jadi nanti tidak hanya kelompok dan individu saja yang akan dinilai, tetapi juga bagaimana kerjasama kalian antar tim, kemudian individu ya. Individu itu kalian tidak bergantung pada orang lain, kalian memiliki ide ya, kalian lebih antusias. Nah, itu masuk ke sikap dan sosialnya. Kemudian pengetahuannya tertulis ya, pasti ada proyeknya itu akan dinilai. Begitu juga keterampilannya, unjuk kerja, yaitu kreativitasan dari hasil mind mapping kalian. Ya, cukup ya, waktunya selesai. Sekarang semua dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ya, ini hasilnya ya nak ya, dari kelompok tadi. Ya, sekarang coba dipresentasikan kelompok 1 dahulu. Ya, baik. Semuanya sudah maju ke depan, kelompok 1 sampai 4 kelompok ya. Sekarang kita akan menanggapi dari keempat kelompok tersebut. Ya, dari kelompok 1 silakan tanggapannya. Ya, cepat sekalian ya. Ya, jadi menurut kelompok 1 ada di kelompok 3. Kelompok 3 tersebut seharusnya menggunakan alur maju bukan alur mundur. Ya, benar sekali ya. Jadi dalam cerita cerpen tersebut seharusnya bukan alur mundur tetapi alur maju, karena alurnya itu dari awal sampai akhir, bukan akhir ke awal ya. Kemudian amanatnya semuanya sudah tepat dari kelompok 1 sampai 4 ya nak ya. Jadi yang namanya kejujuran itu harus kita tanamkan, karena kita jangan pernah takut untuk berbuat jujur. Pasti dalam kejujuran itu akan membawa keberuntungan bagi hidup kita ke depannya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya hasil kelompok kalian semuanya. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini, dalam presentasi hari ini. Ucap semuanya ya nak ya. Nah, sekarang bisa mengumumkan kelompok terbaik ya, kelompok terbaik di dalam presentasi dan tugas ini. Jadi kelompok terbaik akan diberikan hadiah ya. Jadi kelompok terbaik ada di kelompok 2 ya, kelompok 2. Oke, kelompok 2 selamat ya nak ya. Dan misalkan di kelompok-kelompok yang belum beruntung saat ini, kedepannya lebih baik lagi bisa mendapatkan hadiah ya. Oke. Baik ya nak ya. Terus sekarang Miss beri waktu 5 menit kalian untuk membuat kesimpulan dalam pembelajaran hari ini ya. Cukup ya. Oke, baik. Sekarang kalian karena minggu depan pembelajaran kita adalah puisi ya. Jadi tentang puisi silakan dipelajari. Cukup sampai di sini pembelajaran kita. Bisa ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.